Kalau kita ngomongin rumah sakit, yang kebayang pasti tempat untuk sembuh ya kan? Tapi sadar nggak sih, di balik layar, di setiap lorong dan kamar perawatan, sebenarnya ada pertempuran yang nggak pernah berhenti. Sebuah pertempuran senyap melawan musuh yang sama sekali nggak kelihatan. Nah, inilah cerita tentang pengendalian infeksi. Pertanyaan ini kedengarannya agak aneh ya. Harusnya kan tempat buat sembuh itu ya pasti aman dong. Tapi, ironisnya, tempat yang dirancang untuk menyembuhkan kita ini ternyata juga punya resikonya sendiri. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari bahaya utamanya. Ancaman terbesar dalam pertempuran ini adalah infeksi yang bisa didapat pasien justru saat mereka lagi dirawat. Inilah musuh nomor satu yang kita hadapi. Jadi, apa sih sebenarnya infeksi terkait pelayanan kesehatan atau yang biasa disingkat HAIS ini? Gampangnya gini, HAIS itu infeksi yang muncul setelah pasien masuk rumah sakit. Jadi ini bukan penyakit yang Anda bawa dari rumah ya. Bukan, ini infeksi yang nempel justru dari proses perawatannya sendiri. Terus, apa akibatnya kalau sampai kena infeksi ini? Yang pertama, dan ini yang paling jelas, pasien jadi harus tinggal di rumah sakit jauh lebih lama dari yang seharusnya. Proses penyembuhannya jadi makin panjang dan ribet. Nah, kalau perawatannya lebih lama, sudah pasti biayanya juga makin bengkak. Ini bukan cuma soal tagihan rumah sakit loh, tapi juga jadi beban finansial yang berat banget buat pasien dan keluarganya. Dan ini dia dampak yang paling serius. HIS ini bisa menyebabkan komplikasi, bahkan kecacatan jangka panjang. Lebih parahnya lagi bisa bikin kuman jadi kebal antibiotik, dan dalam kasus terburuk bisa berakibat fatal. Jadi pertaruhannya benar-benar tinggi. Untuk bisa mengalahkan musuh, kita harus tahu dulu cara kerjanya kan? Nah, di dunia pengendalian infeksi, ini namanya rantai penularan. Anggap aja ini kayak buku strategi si musuh yang harus kita bongkar. Coba lihat deh, rantainya ini kelihatan rumit ya. Ada agen penyebabnya, ada tempat si kuman nongkrong, ada jalan keluarnya, cara nularinnya, jalan masuk, sampai ke orang yang rentan. Tapi ada kabar baiknya nih, kita nggak perlu hancurin semua rantai ini. Kuncinya adalah kita cukup putus satu mata rantai saja, cuma satu, dan seluruh proses penularan itu bisa langsung berhenti. Jadi, gimana caranya kita mutusin rantai itu? Senjata pertama kita, senjata yang paling utama, itu sebenarnya sederhana banget, tapi kekuatannya luar biasa. Kebersihan tangan. Ini adalah pondasi dari semua usaha pencegahan infeksi. Kenapa cuci tangan sepenting itu? Gini, di tangan kita itu ada dua jenis bakteri. Ada flora residen, ini bakteri baik yang emang normalnya tinggal di kulit kita. Tapi, ada juga flora transient. Nah, ini kuman-kuman berbahaya yang numpang lewat, yang nempel waktu kita nyentuh macam-macam. Flora transient inilah yang jadi target utama kita. Metodenya ada dua. Kalau tangan kita kelihatan kotor, ya wajib pakai sabun dan air, kira-kira 40-60 detik. Tapi kalau tangan kelihatannya bersih, pakai hand rub berbasis alkohol selama 20-30 detik aja udah efektif banget buat membunuh kuman. Keduanya punya peran masing-masing yang sama pentingnya. Dan ini bukan sekedar cuci tangan biasa ya, ada protokolnya yang presisi banget. Ada 5 momen super krusial, sebelum sentuh pasien, sebelum melakukan tindakan bersih, setelah kena cairan tubuh, setelah sentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. 5 momen ini adalah benteng pertahanan utama untuk melindungi pasien. Kalau kebersihan tangan itu pertahanan dasar, maka alat pelindung diri atau APD ini ibaratnya adalah baju zirah yang dipakai para tenaga kesehatan waktu mereka harus berhadapan langsung dengan kuman-kuman berbahaya. Sederhananya, APD itu adalah sebuah tameng, sebuah penghalang fisik. Tujuannya cuma satu, mencegah kuman pindah dari pasien ke petugas kesehatan atau sebaliknya. Baju zirah ini punya beberapa komponen penting. Pertama, ada sarung tangan untuk melindungi dari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh. Terus ada gaun untuk melindungi kulit dan pakaian dari segala macam percikan. Perlindungannya nggak cuma di badan, tapi juga di wajah. Ada kaca goggles atau pelindung wajah buat melindungi mata dari cipratan, lalu ada masker untuk melindungi hidung dan mulut dari droplet atau percikan dahak. Jadi, prinsip utamanya begini, APD itu harus dipakai sesuai dengan tingkat risikonya. Tapi yang nggak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting, adalah cara melepasnya. Melepas APD dengan cara yang salah itu bisa bikin kita terkontaminasi. Jadi memakainya itu penting, tapi melepasnya dengan benar, itu adalah kunci kemenangannya. Pertempuran ini nggak cuma soal perlindungan pribadi, tapi juga soal memastikan seluruh medan perang, yaitu lingkungan rumah sakit itu sendiri, tetap bersih dan aman untuk semua orang. Seperti yang bisa kita lihat di sini, nggak semua peralatan medis itu diperlakukan sama. Ada sistem klasifikasinya, tergantung seberapa besar resikonya.
Alat-alat kritis yang masuk ke dalam jaringan tugu steril, kayak instrumen bedah, itu wajib hukumnya disterilisasi total. Lalu ada yang semi-kritis, yang kena selaput lendir, perlu disinfeksi tingkat tinggi. Sementara yang non-kritis, kayak stetoskop yang cuma nyentuh kulit, cukup disinfeksi tingkat rendah. Semuanya strategis, nggak asal bersih. Bagian dari menjaga lingkungan adalah manajemen limbah yang benar. Sampah infeksius harus masuk ke kantong kuning, benda tajam kayak jarum suntik masuk ke kotak pengaman khusus, dan sampah biasa yang non-infeksius masuk ke kantong hitam. Sistem kode warna ini simple, tapi vital banget untuk mencegah penyebaran infeksi. Nah, setelah melihat semua upaya ini, dari kebersihan tangan sampai sterilisasi lingkungan, sekarang ada satu pertanyaan terakhir. Keselamatan di rumah sakit itu ternyata bukan cuma tanggung jawab staf medis aja loh. Kita semua, baik sebagai pasien atau pengunjung, juga punya peran. Dengan menjaga kebersihan tangan dan mengikuti aturan, kita semua bisa jadi bagian dari pertahanan dalam pertempuran yang sangat penting ini.